Kalau ngomongin integral ya bahasa sederhananya itu kan anti turunan, kebalikannya lah dari turunan. Oke, nah tapi sebelum gue coba bahas soal, gue coba ngelakuin beberapa refreshment ya. Intinya sebenarnya modal-modal apa aja sih yang lu perlu punya. Astagfirullahaladzim, makan lagi. Jadi gue coba jelasin terkait dengan kira-kira modal apa aja sih yang perlu pegang, sehingga ya kurang lebih lo nggak mengalami kesulitan lah ketika ngerjain integral. Oke, gue coba lakuin refreshment dulu ya sebelum masuk ke soal. Seperti biasa, gue coba mulai dari definisi ya, kalau biar kita semua punya pemahaman yang sama pengertian integralnya apa sih. Jadi pertama, gue membahas dulu dari sisi definisinya. Karena integral itu ya kan dia area di bawah kurvanya itu yang dicari sebenarnya integral. Integral itu apa ya? Area kurva ya area di bawah kurva. Ya, seperti itu. Hijau. Oke. Gue punya fungsi x di sini. Oke, lalu di sini ada x. Anggaplah seperti ini suatu fungsi ya. Oke. Ini adalah fx. Oke. Nah, maka area di bawahnya kalau gue ambil area di bawahnya itu ya di kurvanya, area di bawahnya itu gue ambil jadi seperti ini. Kalau dari A ke B misalkan seperti itu ya, ke B. Maka caranya integral itu adalah dia ngambil elemen sebenarnya. Jadi dari batas A sampai B ini diambil beberapa elemennya. Itu artinya dari pembalas ini tinggal lu pecah-pecah aja dari beberapa elemen. Anggaplah misalkan gue pecah-pecah di sini elemennya. Jadi ya sekian lah, sekian elemen. Oke, terus nah lebih ya maka seperti ini elemen dari A sampai dengan B, sehingga di sini gue ngambil sebanyak n elemen. Oke, nah dimana kalau misalkan ngomongin area, gue bilang area elemen dulu. Oke, warnanya area elemen. Oke, dimana area elemen ini kan kalau lihat satuan elemen, satu persegi panjang ini. Nah kalau gue balik dulu sini, artinya gue pakai warna beda deh. Nah ini punya tinggi sejauh apa? Fx ya. Sementara dia punya lebar delta x. Area elemen. Maka area elemennya itu berapa? Tinggal fx aja, x panjang kali lebar. Ini gue fx kali delta x gitu. Nah maka total area dari A sampai B tinggal gue jumlahin. Artinya total area tinggal gue jumlahin, berarti jadi sigma fx delta x. Ini gue kasih keterangan bahwa dari A sampai dengan B. Karena sama. Dari A sampai dengan B seperti ini. Oke, nah lalu kalau misalkan ini gue jumlahkan secara ini ya, elemen tertentu, artinya kan dia kotak-kotak gue jumlahin semua tuh dari A sampai B. Nah bagaimana kalau dari A sampai B ini gue buat segmentasinya itu jadi tahingga, jadi benar-benar kayak gue partisnya itu menuju tahingga ya, menuju tahingga. Artinya di sini jumlah elemen tahingga.
Karena biar apa? Biar solar delta x makin kecil, berarti ya kalau partisi makin banyak delta x makin kecil banget, sehingga ya bisa dibilang tuh kayak integral tuh gak ada error. Artinya benar-benar kayak setiap segmen dari semua fx ini terintegralkan dengan benar. Karena kan tadi hampirannya kita ambil persegi ya. Artinya di sini kan ada celahnya, kayak kurang lebih error lah istilahnya lah. Celah. Nah kalau dibikin hingga kan jadi dia tidak ada error ya. Oke. Total area sigma ini jumlah elemen data hingga. Nah, maka sebenarnya total area yang kalau gue tulisin dia menuju data hingga itu jadi seperti ini. Limit n nya yang menuju hingga dari apa? Sigma i nya gue pilih 1, i dari 1 sampai dengan n. Oke, ini kurang bagus. Sigma i dari 1 sampai dengan n ya, dimana n itu sampai hingga dari apa? Fx kali delta x. Inilah yang disebut dengan integral ya, kalau gue lihat dari a sampai dengan b fx. Nah, dx. Lihat ya bentukannya, jadi ternyata ya si integral ini tuh gue gak bilang bentuk lain, tapi lebih ke arah oh ternyata diambil way of thinking itu diambil dari karena kita menjumlahkan sesuatu yang menuju ke hingga. Sebenarnya maksudnya itu dari elemen ya, dari elemen yang kita jumlahin menuju hingga itu adalah integralan ya. Jadi posisi ini integral ini mewakili ini. Nah delta x nya jadi x itu. Nah ini merupakan key konsep, jadi lu benar-benar perhatikan baik-baik bahwa sebenarnya kunci utamanya itu adalah ketika lu milih elemen. Ini gue tandain. Jadi ini bisa dibilang key konsepnya. Ini harus paham. Jadi wajib ya dari sekarang itu jangan lu ngerjain lagi integral kayak langsung integralkan. Mungkin kalau di tingkat sekolah memang ya udah, yang penting lu bisa cara integralnya. Nah, sekarang nih bener-bener lu ngeliat dalam mana integral nih kayak apa sih, fungsinya buat apa ya, masuk ini ya, mencari area di bawah kurva. Oke, itu untuk definisinya ya. Sebelum lanjut lagi, di sini integral tuh kebagi dua, untuk integral yang wajar ya, karena ada juga namanya integral tak wajar itu, jadi kita mengintegral sesuatu sampai batasnya tak hingga, itu ada seperti itu. Nah ini untuk integral wajar menurut gua ada batasannya, terus juga fungsinya define dengan jelas di area mana. Intinya di sini integral itu kebagi dua, ada yang namanya integral tentu. Oke, dimana ini sebenarnya di atas ya, artinya kunci itu dari fx dari a ke b batasannya ini x dari, artinya ketahuan di batas dari mana, makanya dibilangnya tertentu a sampai dengan b. Jadi dia menghasilkan tuh berupa nilai, entah misalkan 100, 200 atau berapapun, hasilnya dia berupa nilai. Nah ada satu lagi namanya integral tak tentu. Nah ini fx, nah tapi dia bedanya di plus konstanta, cuma dia nggak tahu batasannya sampai mana. Fx dx. Oke, itu untuk definisinya. Nah lanjut aplikasinya, itu salah satu aplikasinya di sini adalah untuk volume benda putar. Nah ini banyak kepake di engineering, terutama untuk mechanical ya. Oke, sama gue coba gambarkan fungsinya dulu. Oke, ini x, ini ya gue yield di sini. Beda warna. Ini adalah x, ini adalah y. Nah, anggaplah gue punya fungsi x kuadrat. Jadi selalu ya kalau gue masih contoh tuh x kuadrat, karena ya biar kebayang aja, kalian pasti juga udah familiar dari semenjak sekolah pun udah dikenalkan fungsi kuadratik seperti apa, terutama x kuadrat ya. Bumi fungsi kuadrat x kuadrat. Dan kebetulan gampang digambar juga. Nah, seperti ini. X kuadrat. Anggaplah kalian mau nyari volume benda putar, artinya dia diputarkan terhadap sumbu Y, sehingga dia bentuknya kayak parabolik tapi ya pejal aja gitu, pejal kayak gue ada contoh lagi, tapi intinya ya parabolik, dia diputar 360 derajat sehingga dia bentuknya pejal kayak parabolik yang pejal melingkar. Nah
di sini sebenarnya sama way of thinking. Makanya tadi gue bilang key konsepnya itu belum bisa milih elemen. Nah dari sekarang coba terapkan ini. Yang penting ketika lu integral pilih elemen aja, jadi kebayang lu integralin yang mana. Karena kalau nggak pakai elemen lu bakal bingung dan jatuhnya tuh ya mohon maaf ya hafal jadinya. Ambil aja dulu elemennya. Apa di sini elemen gue ambil? Bebas ya, karena kan diminta tipe tetap sub G. Seperti ini elemennya. Nah, di sini artinya apa? Dia punya panjang sebesar apa? X ya. Oke. Dimana ini jadinya delta Y seperti ini. Oke. Nah kita tuh punya elemen seperti ini. Jadi anggap aja kayak kotak persegi panjang ini. Nah kalau misalkan gue cari volume si dari kotak ini ya, dari kotak ini ada dari kotak ini kan sebenarnya X sama dengan apa? Kayak seolah-olah jari-jari. Maka sebenarnya kalau gue cari volumenya baru ketemu volume silinder sebenarnya. Jadi gue putar 360 derajat si persegi panjang ini, ya gue putar. Jadi seolah-olah kayak dia nemu tuh persegi panjang, silinder. Oke sebenarnya kalau gue cari pelan-pelan ya, pertama tentuin dulu bahwa area elemen atau luasan elemen lah. Luas elemen itu berapa? X kali delta Y ya. Biar clear X nya gue define dulu deh, karena kita punyanya Y sama dengan X kuadrat, maka X nya bisa jadi akar Y seperti itu. Oke. Nah kalau diminta berarti volume elemen, oke jadinya apa? Pi, anggapnya kayak itu jari-jari ya X nya. Kalau X nya gue kuadrat berarti kan akar Y kuadrat dikalikan delta Y. Maka sebenarnya volume elemen itu jadi pi akar Y dikuadratin Y. Pi kali Y delta Y. Seperti itu. Oke. Ketemu volume elemennya baru di sini, maka total volume, tulis dulu total volume. Total volume sebenarnya apa? Yaitu penjumlahan ya dari batasnya, terserah batasnya dari mana yang diminta. Batas-batasnya nih sigma dari pi kali Y kali delta Y. Nah mulai kebentuk kan kayak yang atas. Ya terserah kalau mau nulis milimeter lagi ya nggak apa-apa, silakan. Cuman kalau gue sih sampai gue tahu nih bahwa sigma terus apa yang dijumlahkan seperti ini. Pasangannya kan berarti integral terhadap apa nih, sigma dan delta Y. Berarti bentuk integralnya seperti ini. Maka total volume berarti artinya di sini gue bilang volume benda putar. Oke, volume benda putar itu sama dengan berarti integral, terserah dari batas mana. Misalkan gue pilih Y1 sampai dengan Y2, dimanapun ya itu ya, pi kali Y kali dy. Inilah volume benda putar. Oke. Ya sebenarnya mirip-mirip kan sama yang atas nih yang gue kerjain kayak gini sama. Makanya tadi gue bilang key konsep. Sebenarnya ketika lu milih elemen itu yang udah paling penting, wajib nih. Ini gue tulis lagi key konsepnya. Bentuk integral apapun itu wajib milih elemen. Oke. Itu untuk volume benda putar. Nah, terakhir itu ada mencari pusat massa. Ini banyak pakai juga di mechanical. Kalau yang tadi volume benda putar itu biasanya banyak lo temuin nanti ketika di konversi energi. Konversi energi itu di situ ada yang biasanya terkait dengan usaha. Usaha maksudnya itu adalah work, artinya work yang diperlukan berapa di satu pompa, terus juga dari adalah integral entalpi. Di thermal tuh banyak juga kepake tuh integral seperti ini ya. Nah volume benda putar tadi gue bilang sempat banyak pakai juga karena bukan di thermal deh, itu mekanika fluida itu banyak pakai tuh di mekanika fluida. Karena misalkan lu punya suatu tabung apa ya dibilang, kalau gue sih toren, jadi buat toren misalkan bentuknya parabolik. Nah dipompa ke ketinggian 10 meter, nah lu tentuin daya pompanya berapa, daya atau biasanya usaha yang lu perlukan oleh pompa seperti itu kurang lebih itu ya. Oke, nah kalau pusat massa ini kebanyakan sih dipakainya itu di mekanika sih. Sebenarnya kebanyakan mekanika itu nyari pusat massa, tapi nggak terlalu banyak banget. Tapi ya ini banyak ditanya juga kalau misalkan di matematika teknik soal ujian. Oke, pusat massa sama gue gambar dulu, dan seperti biasa gue pasti pakainya X kuadrat. Jadi lu bayangkan sebagai contoh aja.
Oke, ini fx, ini ada x, apa x kuadrat seperti ini ya. Nah, seperti ini x kuadrat. Terus kita diminta mencari pusat massa. Ya sama lah, anggaplah pusat massanya itu diminta dari mana? Sini ya. Ya boleh. Sini, ini A, terusnya ini B, misalkan seperti itu. Cari pusat massa di bawah x kuadrat dan juga sumbu x dibatasi oleh A dan B. Nah seperti itu. Sama sebenarnya. Tadi gue bilang ya, key konsepnya itu lu pilih elemen, kuncinya di situ sebenarnya. Pilih dulu elemennya. Oke, pilih dulu elemennya seperti ini. Nah, artinya di sini elemennya ini untuk yang atas jadinya apa? Delta x, sementara tingginya itu adalah fx ya. Gue bikin fx dulu seperti ini. Oke. Nah, kalau ngomongin pusat massa atau centroid atau area, terserah, tapi biasanya kita banyak pakainya itu kalau di mechanical itu pusat massa biasanya. Nah, dimana di sini hubungannya, lo harus tahu dulu hubungan antara area dengan massa. Nah itu biasanya dilambangkan fungsi delta x ya. Jadi ada juga nih kayak, nah, kok biru, delta x, dimana delta x ini adalah apa ya, massa per areal, density, tapi massa per area. Oke, artinya kalau mau ketemu area tinggal gue kalikan dengan fungsi delta x ini, dapat ya. Ini gue bilang fungsi delta x itu artinya density, kalau delta x doang artinya lebar elemen. Ya, bedain di situ. Oke, kita balik lagi di sini. Nah, artinya dari area ini seharusnya bukan seharusnya, memang kalau misalkan di homogen ya, artinya gua asumsikan dulu di tengah ya. Gua asumsikan dulu di tengah. Maksudnya si centroidnya ini, si pusat massanya ini. Kalau misalkan di tengah seperti ini. Nah, maka ya ini jaraknya berapa sih centroid? Kalau x-nya ya, karena kan untuk nyari centroid itu 2. Di x-nya di mana, y-nya di mana? Ini sejauh x. Ya. Nah lalu kalau untuk yang sumbu ya kurang lebih dia itu jaraknya fx tapi dibagi 2. Nah ini ada bedanya dikit. Loh kenapa nggak yang x nya juga kayak dibagi 2 gitu, berarti x plus delta x per 2. Nah karena delta x yang diambil itu sangat kecil, jadi nggak perlu diabaikan. Delta x sudah kecil, lu bagi 2 lagi, ya udah hilang jadinya. Makanya baru ambil x doang. Sementara kalau yang fx ini kan memang panjang ya, biasanya panjang. Nah itu makanya yang perlu dibagi 2. Way of thinkingnya di situ ya. Oke. Nah, maka sama sebenarnya, tulis dulu luas elemen. Oke. Luas elemennya jadi apa? Ya, gampang kan sebenarnya kalau nanti luas elemen, ya panjang kali lebar kan. Gampang apa? Fx kali delta x. Dah, seperti itu. Artinya dari luas elemen, ya lu kalau misalkan convert ini jadi massa dulu boleh. Emang kalau massa elemen jadinya kalau misalkan lu dalam satuan area, maksudnya benar-benar centroid doang, ya udah nggak perlu lu kaliin delta x. Artinya di sini gue perlu kaliin delta x dulu dong. Fungsi delta x dikalikan baru sama si delta x. Ini kayak udah ya, massa elemen udah ketemu. Nah maka sebenarnya totalannya berapa sih si massa elemen ini? Kita berdapat totalan massa elemen ya di sini. Sementara yang diminta centroid. Nah di sini gue pakainya momen misalnya. Jadi ada istilahnya, di gue beda warna dulu ya, momen massa. Dimana kalau momen terhadap x itu kan sebenarnya x-nya dikali sama massanya. Berlaku juga untuk y. Maka y-nya dikalikan dengan massanya. Ini anggap gue kasih bar itu artinya ya centroidnya dia. Itu. Oke. Maka si x bar sama dengan momennya dibagi sama massa pun juga sama. Y bar itu adalah momen y dibagi sama massa. Seperti ini. Ya. Nah.
Dari sini baru bisa ketemu sentroid ya. Kalau di masa elemennya segitu, gue lanjutin lagi, berarti total masanya jadinya integral ya. Kayak gue kasih sigma langsung aja, berarti integral dari fx fungsi delta x kalikan dx, dimana nih dari A sampai dengan B ya, seperti itu baru total massa. Nah bagaimana dengan momen massanya ini? Sama kalau ngambil dari x bar kali m itu momen massa, cuman kan posisinya gini nih, si x, si x dia sejauh x untuk elemennya ya, maka kalau misalkan gue integralin juga si momen massanya ini, jadinya integral dari A ke B, x nya dikalikan dulu, bedain ya x dengan x bar, fungsi delta x jadi dx sama aja. Nah, jadi tadi ada elemen momen massa sebenarnya ya, elemen momen massa sama elemen massanya sendiri ya, kalau lu integralin ya, semuanya integralin jadi seperti ini. Nah ini untuk momen massa dalam suhu x ya, momen massa, tapi untuk yang x sama, untuk yang y juga seperti ini, tapi kalau untuk yang y spesial nih karena dia fx-nya per 2. Momen massa y sama integralnya dari A ke B, cuma jadinya fx per 2, fx tapi dibagi 2, fx fungsi delta x dx. Nah tinggal substitusi balik ke x bar, jadinya si x bar itu sama dengan ternyata integral dari A ke B ini dari x, fx fungsi delta x kalikan dx dibagi integral dari A ke B dari fx delta x dx. Jadi total momen massa dalam suhu x dibagi dengan massanya x, ketemu x bar. Sama juga dengan y bar sama dengan integral dari A ke B, cuma dia jadinya apa, fx kuadrat fungsi delta x kali dx dibagi, nah ini ada duanya nih karena duanya turun dari fx tadi ya, integral A B fx delta x dx, duanya pusat massa. Di konsepnya di mana? Tadi gue bilang ya, sebenarnya ketika lo milih elemen itu, ketika lo milih elemen itu tuh jadi konsep wajib, kudu. Nih, key konsep. Oke, ini. Kurang lebih ini modal-modal yang lo perluin ya untuk ngerjain integral. Dari definisinya dulu. Oke, gue mulai dari hari ini wajib kalau ngerjain integral itu pakai elemen. Oke, lalu aplikasinya itu kan ya di benda putar sama si pusat massa. Lebih itu sih, kebanyakan aplikasinya berlebihan di sekitar situ lah. Ya memang satu lagi ada sih yang dia nyari momen inersia, tapi nanti gue bahas di soal cara nyarinya seperti apa. Oke, gue langsung ke soal deh. Jadi ini gue udah kumpulin soalnya. Jadi ada nyari volume, nyari usaha, nyari inersia, ya kurang lebih seperti itu, nyari pusat massa. Yuk, coba kita pindahin. Mulai dari soal nomor 1. Oke, soal nomor 1 ya biasa baca pelan-pelan, tandain masing-masing. Oke, ada sebuah kerucut tegak terbalik ya. Di situ juga ada ilustrasinya, soalnya kerucut terbalik itu ya seperti itu, kayak lu makan es krim nih, es krim apa? Itu di situ ada kerucut terbalik, kon. Oke. Itu kon dari ice cream. Anyway, gue juga suka loh lumayan makan es krim ya, tapi gak yang pakai kon, yang pakai sendok aja. Kalau pakai kon itu suka netes-netes gitu. Ya, bisa dibilang diameter yang seharusnya jadi alas si kerucutnya itu, diameter lingkaran itu 2 meter lah. Terus kerucut terbalik diisi oleh air. Oke. Volume total air dalam kerucut adalah setengah volume kerucut terbalik tersebut. Jadi volume total airnya dalam kerucut itu ternyata setengah volume kerucut terbalik. Oke. Nah, seru tentunya pakai integral, karena menurut gue bisa aja nggak pakai integral sih. Jadi hafalin aja, tinggal volume bagi volume, terus lu cari area perbandingan segitiga tuh bisa sebenarnya. Terus saya hitung kedalaman air ya.
kerucut terbalik. Oke, jarak dari ujung bawah kerucut nih ya, dari sini ujung bawah kerucutnya sampai ke volume setengahnya di mana. Ya seperti biasa, kalau gue ngerjain mekanika ataupun ngerjain getaran itu kan pasti gambar DBB. Nah kalau gambar integral gini ataupun juga fungsi turunan ya seharusnya ya digambar dulu fungsinya seperti apa kalau bisa digambar. Kalau enggak ya boleh aja, yang penting intinya kita kebayang skematiknya seperti apa. Oke, gambar dulu skematiknya, artinya di sini kita gambar dulu si kerucut terbaliknya. Oke, ini ada X, putih. Ini ada X, ini ada Y ya. Dimana kerucut terbalik ya, misalkan aja dulu kayak gini. Oke, ini anggap aja kerucutnya seperti ini. Dibilang katanya punya tinggi 3 meter. Seperti ini, coba gue tulis dulu. Oke, nah dibilang ini 3 meter, berarti ini gue bikin 3 lah, seperti itu. Tingginya 3 meter. Lalu diisi air, tapi yang diisi itu bukan tingginya setengah ya, tapi volumenya ya setengah. Nah gue nggak tahu nih tingginya di mana. Anggapnya misalkan di sini setengah, ini airnya. Oke, kita nggak tahu tinggi airnya berapa. Di sini bisa dibilang, gue pikir misalnya tinggi air atau air. Gitu. Nggak tahu, belum nggak tahu di mana. Oke. Bisa dibilang juga jari-jari diameter terbesar 2 meter, artinya punya jari-jari 1 meter ya. Oke, sini 1, di sini miring, sorry. Nah, meter. Min 1. Itu. Oke. Udah nggak ada yang kelewat di sini. Ini semua ya. Nah, tinggal pilih elemen. Tadi gue bilang di awal, berkali-kali gue bilang pilih elemen. Pilih dulu aja. Beda warna deh. Misalkan di sini gue pilih elemen ya. Oke. Nah, di mana nih panjangnya? Ya X, lebarnya delta Y, itu. Oke. Nah, sebelum lanjut lagi, karena kan X ini gue nggak tahu nih dalam fungsi apa. Biasanya tadi kalau ketemu tuh bahwa Y sama dengan X kuadrat, ya bisa gue cari. Maka Y-nya sama dengan si X itu sama dengan apa? Di sini kan gue nggak tahu X-nya sama dengan apa. Ya ini sih bisa pakai cari entah perbandingan sudut atau gradien yang gue aja. Kalau misalkan gue pakai perbandingan sudut ya. Oke. Kalau gue perbandingan sudut tuh gini. Theta misalkan. Maka ini kan jaraknya sejauh Y. Tambah lagi. Si elemen ini kan berjarak ke Y. Nah, seperti itu. Oke, nah, maka dari tangan theta itu kan sama aja si diameter paling luar ya. Anggap aja kalau misalkan tingginya 3 terus sama jari-jarinya 1, berarti kan tangan theta itu sama aja kayak sepertiga. Tapi di satu sisi tangan theta juga sama dengan apa? X per Y. Oke. Nah maka X-nya itu sama dengan apa? Sepertiga Y. Ini fungsinya, fungsi dari X. Kalau gue biasanya pakai perbandingan sudut sih kalau kita mau kerucut. Oke ya. Clear? Nah maka volumenya, oke, volume seharusnya kalau pakai integral boleh, cuman sebelum ke integral gue pengen tahu sebenarnya volume dari kerucut ini kan sepertiga pi r kuadrat t ya, seperti itu harusnya. Oke, maka volume total, gue cari volume total kerucutnya dulu tanpa melihat airnya, berarti ada sepertiga pi kali 1 kuadrat kalikan t nya itu berapa? 3. 3 nya dicoret, ternyata volumenya itu adalah pi. Oke, pi meter kubik tadi. Meter kubik. Jadi volume total kerucutnya dulu. Nah, sehingga dari sini kita tahu berarti volume air
V air itu sama dengan setengahnya dari volume total kerucut, berarti sebenarnya setengah pi meter kubik. Ini kita tahu. Baru lu pakai nyari integral. Seperti tadi ya gue bilang ya, dari elemen dulu. Berarti anggaplah misalkan langsung lu cari volume elemen. V elemen itu sama dengan apa? Pi kali X kuadrat. Ya jadi ya gue anggap ya. Gue cari X itu gue anggap jadi X kuadrat kalikan delta Y, dimana kalau X gue ubah jadinya V elemen sama dengan Pi kali Y kuadrat per 9 ya, jadi delta Y. Oke, itu untuk volume elemen. Sehingga volume elemen ini, maka kalau bisa dibilang berarti volume airnya berangkat dari elemen ya. Tadi kalau gue kasih sigma totalnya maka harus jadi integral dari 0 sampai dengan ini ketinggian airnya gue nggak tahu sampai berapa, pi kali Y kuadrat per 9 dari Y. Itu buat nyari si volume air. Karena volume airnya ini kita udah tahu ya tadi setengah pi. Oke, setengah pi berarti integral dari 0 sampai volume air, atau pi nya gue keluarin dulu deh karena konstanta ya pi itu. Pi integral dari 0 sampai dengan ketinggian air, bukan air ini rambut bukan ya, Y kuadrat per 9 dihilang, maka setengahnya ini sama dengan integral dari kuadrat per 9. Nah kalau integral itu kan pangkat tambahin ini ke depan tapi jadi seperti Y kuadrat, berarti jadinya sepertiga kalikan Y pangkat 3 per 9, tapi batasnya dari 0 sampai air. Oke ya, seperti ini. Ini udah tinggal substitusi, artinya disubstitusi caranya di bawah sini. Berarti setengah sebenarnya sama dengan gue substitusi, berarti kan ini jadinya H air pangkat 3, oke, dibagi berapa nih? 20 uji ya, dikurang sama 0 semua, berarti nggak ada. Kalau substitusi 0 jadi 0. Nah, kayak gini. Maka H air itu sama dengan, ya di sini boleh-boleh aja lu nyatain ke gue sih dalam bentuk akar lah. Karena 3 akar 3 dari 0,5. Ini nggak aman sih bentuknya, tapi ya karena gue malas hitung ya jumlah aslinya silahkan lu cari lah. Sorry, ini satuannya meter kubik, meter. Ini volumenya. Apakah gue cara ngerjain ini benar? Oke, kita coba buktikan. Pakai ya boleh aja pakai ininya. Maksudnya kita buktikan volume air benar gak sih? H airnya segini maka benar gak menghasilkan setengah pi ya? Sebenarnya tinggal pakai volume yang ini ya. Berarti kalau misalnya bilang volume air sama dengan 1/3 pi R air kuadrat kalikan dengan T. Bisa aja pi R kuadrat air kali T. Maka ketika H airnya itu 3 akar 3 dari 0,5, oke, maka R air itu sama dengan berapa? Tadi hubungannya 1/3 ya. Jadinya kan 0,5 ya 3 kali 1/3 ketemu hilang. Nah, maka volume air itu sama dengan 1/3 pi R nya dikuadratin, berarti ini sama aja 0,5 pangkat 3/2 dikalikan dengan T nya. T nya itu berapa? 3 kali 0,5 pangkat 2/3 ini. Sorry 2/3. Nah ini yang 1/3. Coret 0,5 pangkat 2/3 sama 1/3. Kalau dikali pangkat itu tambah ya di 3/3, maka pangkatnya jadi 1. Sehingga volume air itu benar ya 0,5 pi. Oke, 0,5 pangkat 1 bukti ya. Caranya seperti itu. Oke. Nah, kita ada otak-otak. Gue di konten gue selalu makan ya. Otak masih hangat ya. Jadi seperti itu ya cara ngerjainnya.
kuncinya, baju elemen. Nah, itu ya gue garis bawain kuncinya di situ. Oke, selesai soal nomor 1.